Oke semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Kita lanjutin lagi section keempat ya. Sebelumnya kita udah belajar gimana cara bikin snack bar ya. Ya, snack bar seperti ini. Kita klik ada snack bar seperti ini. Mungkin sekarang idenya kita akan mempelajari tentang text field ya. Text field nih. Apa itu text field? Mungkin ini semuanya kita akan hapus dulu. Seperti biasa, kita akan belajar dari nol ya. Biar kita terbiasa nih. Kita import dulu materialnya. Kemudian buat sebuah void main. Ya, kita menjalankan suatu aplikasi namanya my app gitu. Sesimpel ini ya. Kemudian kita buat stateless stl ya, enter aja. Ini namanya nama aplikasi kita, my app gitu. Nah, di sini returnnya adalah material app ya. Nah, mungkin home-nya ini mau langsung di sini juga nggak apa-apa. Kalau mau kita pecah juga nggak apa-apa. Saya mau pecah aja homepage kayak gini. Jadi kita buat stateless lagi stl, namanya homepage. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita home-nya kan harusnya kita habis material kita harus kasih dia sebuah canvas yaitu scaffold ya. Kalau ini kita save, ini scaffold kosong ya, masih kosong banget. Mungkin di scaffold ini punya argumen app bar, kita kasih app bar kosong aja nih. Kita save. Nah, ini adalah app bar kosong. Karena kita mau materi tentang text field, jadi kita kasih title aja sebuah teks ya. Materi tentang text field ya. Kita akan mempelajari materi tentang text field. Kita save. Nah, kayak gini. Ini adalah app bar kita. Nah, di body-nya masih kosong. Ya. Scaffold punya parameter body. Mungkin kita akan ngapain di sini? Kita akan membuat suatu text field ya. Enter aja dulu ya. Di tengah-tengah nanti ada text field. Nah, ini. Kalau ini kita save, nanti dia akan seperti ini. Apa itu text field? Text field itu adalah ya ini, tempat user menginput suatu teks. Nah, jadi dia keluar keyboard nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini adalah kita bisa sebut sebagai text field ya untuk menghandle input dari user. Nah, itu text field ya. Nah, si text field ini idenya adalah kalau kita coba restart, ini kan mepet banget ya. Mungkin kita kasih padding aja kali ya. Di sini text field ini dia ada padding nggak? Kita cek ada padding. Oh, ini adanya scroll padding nih, ada pembahasannya bukan padding ininya ya. Jadi si text field ini kita bungkus dulu, klik kanan refactor. Terus kita bungkus dengan padding, kita kasih ya di sini 30 deh. Kita save. Nah, jadi dia nggak mepet banget nih. Ini ada jarak 30 di sini. Jadi kalau kita nulis di sini ada jaraknya. Kanan, kiri, atas, bawah itu berjarak 30. Nah, itu ya. Kalau kita kasih padding, kita bungkus si text fieldnya. Nah, si text field ini punya banyak argumen nih teman-teman. Nah, ini banyak ya. Sebenarnya teman-teman bisa baca di dokumentasinya atau di sininya nih. Klik aja nih, ini ada bacaannya sebenarnya ya. Di sini di text fieldnya klik kontrol spasi. Nanti ada banyak nih. Nah, ini adalah definisinya nih. Tuh, semuanya pelajarin aja nih. Translate aja kalau ini translate aja. Ini buat apa? Ini buat apa? Ini buat apa dan seterusnya. Yang paling sering itu adalah text field itu nih. Biasanya saya kalau misalnya buat suatu form menggunakan text field, yang paling penting itu kita punya autocorrect ya. Nilai autocorrect itu defaultnya adalah true. Jadi kalau kita pasang dia awalnya true, ya sebenarnya ini nilai default ya. Tanpa kita isi juga dia sebenarnya true. Apa itu autocorrect? Jadi gini, autocorrect adalah membuat ketikan kita itu menjadi benar otomatis, secara otomatis. Misalnya kita mau nulis hari Minggu, Sunday, misalkan kayak gini ya. Tapi kalau misalnya kita typo Sundai pakai i, nah misalnya Sundai, nah kita enter, nah itu dia secara langsung berubah jadi Sunday, maksudnya Sunday ya, bukan Sandai gitu. Nah, itu adalah fitur dari autocorrect gitu. Nah, sebenarnya autocorrect ini fitur yang bagus untuk menghandle text field yang berupa misalnya suatu deskripsi gitu. Tapi kalau buat password ya, kalau kita mau buat password yang tadinya kita emang mau tulisannya adalah Sandai, misalnya kita coba masuk ke sini, Sandai. Nah, ini adalah password kita. Kita mau Sandai. Nah, kalau kita enter, nah itu berubah, maka password kita itu jadi beda sama yang kita mau. Nah, lebih baik autocorrect untuk password itu kita set jadi false. Tergantung ya, tergantung text field kita. Misalnya kita mau email sama password deh, kita punya dua. Maka yang harus kita lakukan adalah biasanya ya, kalau saya ini di body-nya itu saya pasang
list view. Kenapa list view? Karena biar dia bisa di scroll. Kita coba kasih children, kita kosongin aja. Nih jadi kosong ya, cuman ini bisa di scroll nanti. Nah di sini di children ya itu ada dua buah text field kayak gini, text field. Nah nih text field buat email, satu lagi buat ada dua ya. Ini satu lagi buat password gitu. Jadi ini buat emailnya, ini buat passwordnya. Kenapa saya pakai list view? Biasanya kita tuh nulis kan sampai ke bawah ya, ada form. Ini karena ini muncul biar enggak error ya. Kita bisa memanfaatkan list view ini. Contoh error kayak gini teman-teman. Misalnya kita punya email sama password. Kemudian di atasnya kita punya nanti ceritanya ada kontainer, terus ada ukuran lah ya. Misalnya widthnya kan nggak ngefek ya karena di list view ya. Mungkin widthnya full. Kita pasang height-nya aja. Height-nya misalnya 400 gitu. Ini kita kasih warna colors.amber. Misalnya warna kuning. Nah ini ada warna kuning kayak gini. Kalau ini kita buka ya, nah ini mepet banget nih ya, ini mepet banget gitu. Nah kalau misalnya kita menggunakan kolom di sini, menggunakan kolom, ini takutnya dikhawatirkan misalnya 500 deh, 500 kayak gini ya. Dikhawatirkan pas kita ngebuka ini dia bakalan overflow karena dia nggak bisa di scroll. Nah ini kenapa biasanya saya itu menggunakan list view untuk menghandle menjaga-jaga kalau misalnya ada suatu teks input, dia bakalan kalau diklik bakalan ngeluarin keyboard kan. Maka dari itu kalau ada sesuatu tambahan kita bungkus aja dengan list view biar dia bisa di scroll. Maksudnya adalah pas kita klik ini, nah dia bisa di scroll. Intinya kayak gitu ya. Jadi misalnya kita akan buat di sini mungkin nggak usah repot-repot pakai kontainer, anggap aja ini nanti takutnya ada panjang gitu ya. Jadi kita pakai list view aja biar bisa di scroll gitu. Nah, misalnya text field pertama buat email. Email autocorrect mungkin karena dia sifatnya sesuai dengan user mau, nggak mungkin ada typo. Mungkin kita mau pasangnya ini autocorrectnya jadi false ya. Email autocorrect false dan password juga autocorrectnya false gitu. Oke. Mungkin dia di sini biar kita kasih padding, ini si list view ini punya padding sebenarnya. Jadi kita nggak usah kasih padding di masing-masing text fieldnya. Jadi kita pasang padding aja di sini. Dia butuh add inset all aja, kita pasang 20, kita save. Nah jadi kayak gini ya. Jadi ini ada padding, ada jarak gitu. Ini juga ada jarak. Oke. Nah ini buat email, ini buat password gitu ya. Nah biasanya kalau email kan misalnya kuldi@gmail.com misalnya kayak gini ya. Ini email. Nah biasanya di sini password itu setiap kita ketik kayak gini, dia harusnya ada bintang-bintangnya. Gimana caranya ngubah bintang-bintang? Jadi si text field ini punya argumen lagi yang namanya obscure text. Nah ini nih, obscure text ini tipenya boolean. Jadi secara default itu adalah false nilainya. Maka kalau misalnya ini kita jadiin true, yang terjadi adalah seperti ini. Nah ini adalah password kita. Jadi kalau kita nulis itu nggak kelihatan ya, kayak gitu. Nah kalau kita nulis itu nggak kelihatan. Jadinya ini adalah password kita, kayak gitu. Oke. Jadi setiap kita ngetik itu nggak kelihatan. Biasanya kalau password dipasangin obscure text jadi true. Kalau nggak dipasang ya dia nilai defaultnya itu adalah false ya. Jadi nggak masalah. Nah kalau misalnya kita udah tahu text field itu tipenya apa ya. Jadi di sini ada type ya, keyboard type. Nah keyboard type ini dia membutuhkan apa? Text input type di sini ya. Kalau di hover kita copy aja. Text input type titik. Nah ini ada banyak nih. Apakah input kita ini berbentuk teks kayak gini ya, atau email atau apa nih? Nah kalau kita email, nah dia dikasih ini kan keyboard kita nggak ada add-nya ya. Kalau misalnya dikasih email, kita coba save. Ini kita coba done. Ini kita coba restart. Kalau misalnya text field yang pertama itu berbentuk email tipenya, maka dia dikasih add di sini ya. Keyboard kita beda nih ya. Keyboard yang ini nggak ada emailnya. Kalau di sini dia udah disiapin ada emailnya di keyboardnya ya. Karena kita udah definisiin bahwa tipe keyboardnya itu adalah buat email atau text field ini buat email ya. Atau kita bisa kasih label sebenarnya. Label itu buat ngasih tahu ini kan kosong ya.
Ini buat apa, ini buat apa, itu kan kita nggak tahu. Maka kita bisa kasih label. Label itu adanya di dalam decoration ya. Decoration di sini membutuhkan input decoration. Maka di sini kita pasang input decoration ini ya. Di dalam input decoration itu kita punya ada yang namanya label. Nah, kalau label ini dia membutuhkan sebuah widget ya. Jadi kita bisa pasang teks di sini. Kita tulis aja ini buat email ya. Kayak gitu. Ini kita copy aja. Ini buat password. Kayak gini. Kita save. Nah, jadi kayak gini. Ini adalah email dan passwordnya. Kalau misalnya ini kita ada, nah kayak gini. Ini buat email, nanti masukin emailnya di sini @gmail.com. Kalau passwordnya kita masukin di sini. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini adalah penggunaan decoration. Tuh. Nah, kalau sebenarnya kita mau masang teks, ini kan berbentuk widget ya. Ada cara cepatnya. Ada yang namanya label text. Kalau ini label text ini butuhnya string, jadi kita langsung aja tembak email di sini. Kita nggak perlu pasang label biasa nih, kita nggak perlu lagi. Kita langsung aja tembak. Kalau bentuknya string adalah langsung kayak gini aja, pakai label text. Nah, ini sama aja ya, nggak mengubah label biasa dengan label text gitu. Cuman ini buat mempercepat aja nih para developer, kalau misalnya mau ngasih labelnya bentuknya string, langsung pakai aja label text gitu. Nah, sebenarnya di dekorasi itu punya border. Kalau misalnya kita mau ini ada bordernya, kita bisa kasih border di sini. Nah, misalnya border kita menggunakan outline border ya. Jadi kita pasang aja outline input border. Nah, ini nih, outline input border. Kalau ini kita save, nanti email kita bentuknya seperti ini, ada bordernya ya. Nah, itu jadi bagus nih. Kalau password kan nggak ada bordernya. Kalau email kan ada bordernya. Nah, ini bedanya ya. Kalau misalnya dia dikasihin border, dia bentuknya akan seperti ini. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini kita juga bisa kasih radius nih di sini ya. Kalau mau kasih radius ada di dekorasi juga. Di dalam input decoration itu kita menggunakan border radius. Ada nggak radius di sini? Oh, nggak ada. Mungkin kalau radius itu apakah di sini di dalam bordernya? Ah iya, di dalam bordernya. Berarti kalau outline input border kita bisa kasih border radius di sini. Border radius dia kita pasang circular, berarti border radius circular aja di sini. Kita gunain ini. Masing-masing sudutnya itu adalah 15, misalnya kayak gini. Kita save. Nah, nanti dia ada melengkung sedikit nih kayak gini. Ya, atau kita mau perbesar jadi 50 jadi boleh kayak gini. Nah, ini adalah email ya. Ini border radiusnya 50. Mungkin email kita nggak mau ada di pojok sini terlalu ini, kita bisa kasih padding. Apakah di decoration ini ada padding? Kita coba cek. Nah, ini ada content padding ya. Kalau di text fieldnya ada padding nggak? Kita coba cek. Oh, ada juga, tapi scroll padding. Scroll padding ini bacanya, tapi ini secara defaultnya itu adalah 20, tapi ini jarang dipakai ya. Kita menggunakan padding yang konten aja. Konten padding itu maksudnya di dalam sini. Kan ini kan kursornya terlalu mepet nih. Kalau kita bentuknya bulat kan terlalu mepet ya. Mungkin kita akan menggeser dia ke sini nih. Nah, itu bisa ya. Kita menggunakan content padding. Misalnya di sini butuh add inset, titik, kita pasang symmetric aja. Symmetric misalnya horizontalnya ya di antara ini sama sebelah terakhirnya itu kita pasang 20. Kita save. Nah, jadi kayak gini nih. Rada panjang ya. Misalnya 30 deh, 30. Nah, kayak gini, agak kesinian ya. Jadi ini beda nih, tuh. Nah, horizontal karena padding ini kita udah ganti, vertikalnya bisa kita naikin jadi 10 misalnya. Nah, nanti dia akan dapat vertikal di sini 10 nih. Dia ada vertikalnya 10, misalnya kurang kelihatan, kita pasang 20 deh. Kita save. Nah, ini agak lebih besar nih. Jadi jarak vertikalnya adalah 20. Itu bisa ya. Ini buat email, ini buat password. Nah, oke. Nah, itu adalah penggunaan content padding. Biasanya kita menggunakan kayak gini nih. Dekorasi, kalau misalnya mau ada bordernya kita pasang outline border, kalau ada radiusnya kita pasang border radius seperti ini. Gitu ya. Nah, selain itu di sini dia punya nih, kalau teman-teman cek di sini, kalau misalnya diklik ya, di sini ada tulisan done. Kalau done itu nutup ya, udah selesai kita. Selain done itu banyak. Ada yang namanya di sini action, text input action ya. Ini argumen-argumen yang paling sering digunakan nih. Text input action itu dia membutuhkan text input action. Kita pasang aja di sini titik. Nah, ini secara default itu done. Jadi tulisannya itu pas kita save di sini munculnya done ya.
Nah, gimana caranya pas ini kita klik itu langsung next ngebuka yang ini. Jadi next ya. Dari sini langsung minta password gitu. Nah, itu caranya adalah kita ganti dan ini menjadi next ya. Maksudnya next adalah ketika kita buka ini, nah itu tulisannya next. Jadi pas kita udah isi, kita klik next. Nah, dia langsung masuk ke password. Jadi diminta langsung masuk ke passwordnya. Kayak gitu. Ya, tergantung ya. Text inputnya ini bebas. Nah, mungkin kalau misalnya keyboard buat password itu kita pasang secara umum aja ya. Jadi dia kan password kan bisa ada angkanya dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan teks aja nih kayak gini. Ini juga bisa ya. Jadi di sini ya keyboard text aja. Atau kalau nggak mau, kalau misalnya kita coba hapus, ini ada nomor juga sih sebenarnya ya, boleh kayak gitu ya. Jadi diisinya juga bebas. Ini mungkin di text input action karena defaultnya itu adalah dan, berarti kita bisa pasang dan juga sih sebenarnya di sini. Kita juga bisa pasang dan di sini. Seperti itu ya. Mungkin kita restart dulu. Kita restart. Oke, itu dia ya. Jadi kita lanjut lagi. Ada apa aja lagi? Ya mungkin di sini passwordnya kita akan buat dekorasi yang sama ya. Kita copy dekorasi yang sama, cuman ini buat yang passwordnya. Kita save. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Kita coba restart. Nah, jadinya kayak gini ya. Cuman ini mepet banget nih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dia ada jaraknya, mungkin di antara text field ini kita bisa kasih size box ya. Kita kasih ukuran height itu misalnya kita kasih jarak 20 deh. Ukuran panjangnya. Jadi dia di sini ada jarak 20 kayak gitu. Ya mungkin nanti di sini ada button lagi nih. Kita copy jaraknya misalnya kita perbesar jadi 50, di sini ada elevate button. Kalau di sini ada elevate button, on press nanti, dan di sini ada tulisan child text. Misalnya di sini login misalnya kayak gini. Ya, simple nih. Nah, misalnya kayak gini. Ya, si elevate button ini juga punya sebenarnya kalau misalnya mau styling itu kita bisa menggunakan style, tulis aja elevate button titik style from. Nah, di sini kita bisa kasih padding. Nah, paddingnya mungkin kita akan membuat yang sama nih, konten padding ini kita sama nih paddingnya. Kita copy aja padding dengan padding yang sama. Biar ukurannya itu sama kayak yang atasnya. Nah, ini kalau misalnya mau ada lengkungan, di sini ada border radius nggak? Oh, nggak ada. Mungkin di sini ada shape. Nah, ini kita bisa menggunakan shape ya. Seperti biasa kita menggunakan round rectangle border. Nah, di sini kenapa pakai ini? Karena di sini ada pemanfaatan border radius. Kita pasang aja seperti yang sama di sini border radius circular 50. Kita paste, kita save. Nanti bentuknya akan sama gitu. Nah, ini buat login. Kalau mau ganti warna, di sini di style form itu ada primary, kita bisa kasih colors.red misalnya red 900 deh, lebih bagus nih. Red 900 misalnya kayak gini. Nah, ini bisa ya. Jadi ini bisa diklik login, ini email, ada @nya @gmail.com. Kita bisa pasang passwordnya apa, kita login gitu dan login gitu. Nah, ya. Nah, itu adalah penggunaan text field ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau si password ini biar bisa kelihatan, kasih mata dong bang, bisa kayak gitu ya. Jadi kita kalau misalnya ada sebuah state, jangan lupa berarti stateless ini kita harus ubah ke bentuk stateful. Kenapa harus diubah ke bentuk stateful? Yang ini kita ubah ke bentuk stateful. Kenapa harus ubah ke bentuk stateful? Karena kita butuh state-nya. Jadi misalnya di sini boolean is hidden. Jadi awal-awal hide ya, kita pasang true ya. Is hidden ini kita pasang di sini ya. Jadi awal-awal true nih nilainya. Nah, kalau misalnya kita mau kasih sebuah icon di dekorasi ini itu ada yang namanya prefix dan suffix ya. Kalau prefix, misalnya prefix ini ada banyak. Kalau misalnya prefix itu juga menggunakan widget, prefix icon juga widget ya. Misalnya kita prefix di sini ada icon gitu. Icon apa? Icons dot ini misalnya kayak gini nih. Atau enggak people. Email ada nggak? Email. Nah, ini misalnya kayak gini. Kita menggunakan email, kita bisa save. Nanti dia bakalan ada ininya, iconnya. Cuman mana nih?
Ini ini ya, di password nih. Sorry, ini kita cut. Salah, ini harusnya di sini di dalam dekorasi ini buat email. Kita save. Nah, ini ada email nih di sini ya. Prefix nih. Kalau prefix dia bentuknya jadi kayak gini nih. Kita harus kasih padding, kita harus kasih margin ya. Geser ke sini ke hanya kanan. Jadi ini kita bisa bungkus, kita refraktor, kasih padding only right gitu misalnya. Only right. Ini kita bisa nih kasih right misalnya 20. Kita save. Nah, kalau ini kita save, nanti dia bakalan geser 20. Nah, kalau itu prefix ya. Mungkin dia kita bisa custom. Ya, intinya kalau prefix dengan prefix icon itu bedanya kayak gini. Kalau kita menggunakan prefix icon, kalau kita kasih icon email ini, kita cut, kita pasang sini, dan kita nggak gunain prefix ya. Kita coba save. Apa yang terjadi? Nah, dia udah otomatis ada paddingnya dan lebih rapih gitu ya. Kalau kita menggunakan prefix icon. Kalau prefix biasa itu biasanya buat custom. Kalau misalnya teman-teman mau buat icon ya udah pakai prefix icon aja kayak gini. Ya. Dan kalau misalnya kita mau pakai prefix, itu iconnya itu munculnya kalau kita buka ya. Misalnya kayak gini. Ini kita tutup dulu, kita save ya. Jadi kalau misalnya nggak dibuka nih nggak muncul di sini. Kalau kita buka, dia baru ada. Itu kalau kita menggunakan prefix ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan prefix icon di sini, kita save. Nah, itu emang dari awal udah muncul nih kayak gini email. Nah, ini biar bisa kelihatan. Nah, mungkin password juga kita kasih prefix, tapi prefixnya kita ganti dia menjadi apa nih password ya? Key ada nggak key? Icon key ya, keyboard atau icon password ada nggak di sini? Icon password ya, kita coba cek dulu. Nah, ini ada nih icon password ya. Kita coba save. Oh, nanti kayak gini bentuknya. Icon password kurang bagus ya sebenarnya. Icon key dia harus yang bagusnya tuh icon key. Keyboard ini apa bentuknya? Key kunci, maksudnya kunci ya. Kunci apa ya? Misalnya, nah ini misalnya nih VPN key. Nah, misal kayak gini. Nah, ini bisa ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan prefix icon. Nah, selain prefix itu ada yang namanya suffix ya. Ada yang namanya suffix. Suffix mungkin di email kita nggak pasang, kita mau pasang di password ya. Kita mau kasih suffix icon aja biar lebih rapi. Di sini kita menggunakan icon mata ya. Kenapa mata? Karena buat ngelihat aja nih. Bebas ya, terserah teman-teman sebenarnya di sini mau dikasih apa juga bebas. Jadi ini ada mata. Maksudnya adalah ketika ini kita klik ya, itu dia akan mengubah obscure text-nya, nilai tadinya false jadi nilainya dari true kita ubah jadi false. Nah, mungkin di sini karena dia butuh widget button, jadi kita cut aja ini. Kita menggunakan icon button ya, biar iconnya itu bisa diklik. On press-nya itu kita pasang nanti dulu, dan iconnya icon yang tadi mata ya. Kita save. Nanti di sini ada bisa diklik jadinya. Nah, ini bisa diklik ya. Pas kita klik, kita akan mengubah data ini ya. Kita akan mengubah is hidden ya. Kita akan mengubah, ini kita tanya dulu. Jika is hidden itu sama dengan true, maka kita ubah is hidden-nya sekarang jadi false. Nah, kayak gini ya. Selain itu kebalikannya, berarti is hidden-nya kita ubah jadi true. Kita coba save. Kita coba restart dia. Kita restart dulu aplikasinya. Di sini ada password, email, misalnya email halo@gmail.com. Kita enter next. Nah, itu masuk ke password halo 123. Ini passwordnya. Kalau ini kita klik, nah ini belum berubah. Sebenarnya dia udah berubah nilai is hidden ya, tapi kita kurang satu teman-teman. Kita kurang ada yang namanya set state ya. Ya, kita harus set state dia. Kita save. Nah, ini kita klik berubah. Nah, ini bisa ya kayak gini. Nah, ini adalah penggunaan karena kita menggunakan akan mengubah state dari is hidden. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita login dan seterusnya. Jadi di sini biasanya ya widget-widget bukan widget tapi argumen-argumen yang paling sering umum digunakan pada text field ya ini. Ya, antara autocorrect, obscure text, text input, dekorasi ya.
Di sini ada paddingnya buat kasih padding, ada border, ada prefix icon juga, ada suffix. Nah ini kalau misalnya kita mau pasang button, kita mau ngapain, ngejalanin pas di on press-nya gitu. Nah terus dia butuh icon nih. Nah mungkin pembahasan text field kita nggak perlu panjang-panjang, karena yang paling sering biasanya kita menggunakan text field ya seperti ini. Oh iya, satu lagi, sebenarnya buat menghandle, sebenarnya kita pas kita ngeklik login, kita mau nampilin dong tulisan di sini, kita mau dapetin emailnya sama passwordnya, value-nya di mana nih dapetinnya. Nah itu ada yang namanya controller ya. Jadi sebenarnya di sini kita perlu satu lagi ya, kita buat ada yang namanya text editing controller. Nah ini tipenya, kita di sini variable email controller misalnya kayak gini, kita definisiin aja ini text editing controller seperti ini ya teman-teman. Kita pasang ini buat email, satu lagi buat passwordnya. Nah ini kita ngebuat sebuah variable controller ya dari kedua, karena kita mau nampung password sama email ya. Jadi kita buat controllernya. Nah di sini di text field ini kita masukin aja controllernya. Ini jadi email C. Kemudian di sini password C. Controller password C. Nah kayak gini. Kalau misalnya udah ada controllernya, kita di sini kita bisa ambil nih. Jadi pas diklik login, kita misalnya kita print deh, kita print sebuah tulisan. Login dengan email apa nih? Login dengan emailnya itu adalah apa? Misalnya kayak gini. Email ini dan password adalah ini. Misalnya kayak gitu. Ya, ini kita ngeprint dulu aja. Jadi di sini kita nampilin, tinggal kita buat string interpolation aja. Di sini kita ambil dari email C, titik, kita ambil teksnya. Ini adalah value pas semua yang kita ketik di sini. Mau kita ketik di sini itu adalah kita bisa menggunakan teks kayak gini. Ini buat emailnya dan ini buat passwordnya. Ini kita menggunakan password controller. Kayak gini ya. Kita save. Nanti kita coba buka di bug kita sini. Kita buka di bugnya. Kita coba restart ya. Kita coba restart dulu. Oke, kalau misalnya udah di restart, kita coba masukin emailnya halo@gmail.com. Kita enter. Next ya. Sorry. Ini kita salah tadi. Jadi kayak misal di sini harusnya kita next ya. Kita next, masuk ke sini. Passwordnya misalnya admin. Sorry. Ini keyboardnya nih. Enter nih. Sorry ya. Jadi saya menggunakan keyboard langsung nih. Admin, misalnya kayak gini. Admin. Ini admin ya. Misalnya kita done. Nah, ini mungkin ada permasalahan ketika kita buat ini ya. Buat pakai keyboard kalau teman-teman langsung mau pasang pakai keyboard. Jadi ini adalah emailnya, kita next. Kemudian ini adalah passwordnya. Kalau kita klik login, nah login dengan email kita dapat ya datanya nih. halo@gmail.com dan passwordnya adalah admin nih. Kalau kita buka apakah di admin? Nah benar. Nah itu aja mungkin pembahasan tentang text field. Mungkin next kita akan masuk ke materi selanjutnya.